ikan dan belalang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat guru dan teman-teman operator. Bersama Anang Gali Channel akan berbagi video tutorial. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara membuat ulangan harian tetapi di dalamnya bukan terdiri dari satu jenis soal saja yang akan kita sajikan ke siswa, melainkan ada banyak jenis atau tipe soal dalam sekali ulangan harian. Jadi intinya kita akan membuat contoh ulangan harian yang di dalamnya ada banyak macam tipe atau jenis soal yang akan kita gunakan untuk tes ke siswa. Baik, bagaimana caranya? Langsung saja kita buka browser kita. Selanjutnya ketikkan alamat e-learning madrasah Bapak Ibu. Bagi yang menggunakan hosting, silakan diketik sesuai dengan alamat yang didaftarkan. Baik, seperti biasa kita masukkan username dan juga passwordnya. Selanjutnya, kalau kita sudah dibawa ke halaman utama e-learning kita, ya, seperti ini, langsung seperti biasa kita ke kelas online. Kita pilih matpel kita yang akan melaksanakan ulangan harian. Selanjutnya, kita klik menu komputer based test atau CBT. Kemudian buat ujian CBT baru. Selanjutnya, kita pengaturan ujian, pilih penilaian harian. Kemudian kita pilih KD. Selanjutnya kita pilih mata pelajaran yang akan melaksanakan kegiatan ulangan harian. Kemudian tanggal, kita coba tanggal hari ini karena nanti kita langsung akan simulasikan ke siswa bagaimana siswa cara menjawabnya. Acak soal, kita acak saja. Aktifkan ujian, tokennya kita aktifkan. Kalau pengaturan ujian sudah selesai, kemudian kita simpan. Nah, kita sudah membuat rumah untuk melaksanakan penilaian harian, yaitu di matpel. Oke, selanjutnya kita buat soal. Kita klik edit, ini tombol ini. Kita cek kembali pengaturan ujiannya sudah betul. Kemudian kita buat soal. Nah, ini kita akan membuat satu penilaian ulangan harian tetapi dengan tipe atau jenis soal yang berbeda. Jadi nanti kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5 soal dari jenis soal yang berbeda. Jadi satu soal ulangan harian tetapi terdiri dari 5 jenis soal yang berbeda. Untuk soal yang pertama saya buat benar dan salah. Kita ketikkan soalnya. Daging babi jika dimakan maka hukumnya adalah haram. Nah, kita tentukan kunci jawabannya benar, karena nanti soalnya 5 jadi skornya kita buat 20. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita tambah soal lagi. Tadi benar salah sudah,
Sekarang soal pilihan ganda. Skornya 20. Tambah lagi, lanjut soal yang ketiga. Pilihan ganda sudah, menjodohkan sudah, kemudian pilihan ganda sudah, benar salah sudah, sekarang menjodohkan. Nah, soal menjodohkan kita buat ketentuan atau penjelasan soalnya dulu. Jadi di kolom ini untuk soal menjodohkan itu bukan soalnya ya, tapi ketentuan atau penjelasan soal. Misalnya jodohkan soal berikut dengan jawaban yang sudah disediakan. Jodohkan soal berikut dengan jawaban yang sudah disediakan. Misalnya pertanyaan pertama, bangkai binatang yang halal dimakan. Nah, ini jawabannya ikan ya. Jadi untuk soal menjodohkan ini perlu ketelitian ya, jangan sampai ambigu atau membingungkan siswa. Ini kita cek lagi. Baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Pilihan ganda sudah, benar salah sudah, menjodohkan sudah, jawaban singkat. Nah, ini selanjutnya kita ke soal yang kelima. Kita tentukan jenis soalnya. Pilihan ganda sudah, benar salah sudah, menjodohkan sudah, jawaban singkat sudah. Sekarang ke soal isi atau uraian. Kemudian kita simpan. Kita coba cek simulasinya, apakah ada soal yang terpotong. Kalau ada soal yang terpotong, nah, seperti ini dan terpotong ya, nanti kita cek lagi. Nah, seperti ini ada yang belum ada kuncinya, ada edit lagi. Kita simpan saja satu-satu. Langsung simpan saja setelah edit biar nanti tidak hilang. Kita cek lagi soal yang ketiga. Nah, ini kan kepotong. Baik, sudah. Kita lanjut ke soal yang keempat, kita edit. Nah, ini kan kepotong juga. Dan soal yang kelima,
coba kita cek lagi soalnya, apakah masih ada yang terpotong redaksi soalnya. Biasanya ini kalau sekali membuat dan sekali simpan ada yang terpotong kalau jenis soal yang panjang. Kita cek lagi satu persatu. Soal nomor 2. Baik. Selanjutnya soal nomor 3. Soal menjodohkan. Baik. Soal nomor 4. Jawaban singkat. Baik, soal nomor 5. Soal uraian atau esai. Baik, kalau sudah kita simpan. Selanjutnya kita simulasi. Kemudian soal nomor 2. Kemudian soal nomor 3. Ini sudah lengkap. Soal nomor 4. Baik, soal nomor 5 sudah. Oke. Nah, kita sudah selesai. Ini adalah jenis penilaian harian dari matbab fikih ini ya, yang terdiri dari berbagai jenis atau tipe soal. Tadi saya contohkan ada 5 soal dari masing-masing tipe soal ya, atau jenis soal. Nah, nanti kita akan langsung simulasikan ke akun siswa bagaimana cara siswa untuk menjawabnya, terutama atau khususnya untuk soal menjodohkan. Kita coba ke akun siswa. Siswa disuruh login, kemudian mencari matpel yang melaksanakan ulangan harian, kemudian siswa memilih CBT. Nah, setelah memilih menu CBT, siswa klik tombol kerjakan. Kemudian ini tadi waktunya belum mulai ya, kita setting lagi. Kita coba hari ini. Nah, ini setengah 7, jadi belum pukul 7 ya, jadi tidak bisa. Kita setting jam 6 dan kita simpan. Kita masuk lagi ke akun siswa. Nah, ini kita masuk ke akun siswa seperti biasa. Jadi soal CBT itu bisa langsung kita login menggunakan menu login ujian CBT atau masuk manual seperti biasa. Kalau masuk manual seperti biasa ya seperti ini, kita masukkan username dan password. Nah, kalau siswa sudah masuk, memilih mata pelajaran yang hari itu melaksanakan penilaian harian, selanjutnya klik menu CBT, selanjutnya klik kerjakan. Nah, kemudian mulai ujian, lanjut ujian. Nah, seperti biasa. Nah, ini cara masuk manual ya. Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu langsung login ke ujian CBT. Kita reset. Sudah kita reset. Kemudian kita masuk sebagai akun siswa. Tentunya kita bagikan dulu tokennya. Login ujian CBT, NSM siswa, password dan token. Selanjutnya login CBT. Nah, seperti biasa siswa mulai ujian, lanjut mulai ujian. Nah, siswa sudah dihadapkan pada penilaian harian dari 5 jenis atau tipe soal yang berbeda. Ini yang pertama, soal benar dan salah. Dan siswa menjawab, daging babi jika dimakan maka hukumnya adalah haram. Benar. Selanjutnya, jodohkan soal berikut dengan jawaban yang sudah disediakan. Nah, sebelah kiri, jadi sebelah kiri ini adalah soalnya,
sementara yang sebelah kanan adalah jawabannya. Nah, bagaimana cara siswa untuk menjawabnya? Bagaimana cara siswa menjawabnya? Siswa cukup menggeserkan jawaban ke soal yang sesuai, jadi menjodohkan. Misalnya soal yang pertama, bangkai binatang yang halal dimakan. Nah, ikan dan belalang. Nah, kita geser. Memakan daging babi dalam keadaan terpaksa, hukumnya halal dimakan. Nah, ayam yang mati karena terjatuh, hukumnya haram dimakan. Anjing termasuk jenis binatang yang najis untuk kita pegang. Unta adalah jenis binatang ternak yang berkembang biak di negara Saudi Arabia. Nah, seperti ini. Kalau siswa mengalami keraguan atau mungkin ada jawaban yang salah tempat pada saat menjodohkan, itu tidak bisa digeser-geser gini. Caranya bagaimana? Klik tombol ulangi. Nah, tombol ulangi ini adalah gunanya untuk mengulang. Siswa pada saat melaksanakan ujian di tipe jenis soal seperti ini, yaitu menjodohkan. Jadi tombol ulangi ini adalah mengulangi lagi ya, untuk kita kerjakan ulang, menjodohkan ulang. Di samping mengulangi, tombol ulangi ini juga untuk mengacak jawaban. Baik, kita jawab lagi. Bangkai binatang yang halal dimakan, ikan dan belalang. Nah, makanan daging babi, memakan daging babi dalam keadaan terpaksa, hukumnya halal dimakan. Ayam yang mati karena terjatuh, hukumnya haram dimakan. Anjing termasuk jenis binatang yang najis untuk kita pegang. Unta adalah jenis binatang ternak yang berkembang biak di negara Saudi Arabia. Selanjutnya ke soal berikutnya. Jawaban singkat di antara binatang yang halal dimakan adalah, nah, karena ini jawaban singkat, boleh menuliskan satu jawaban saja, misalnya kambing saja atau sapi saja boleh ya. Kemudian soal berikutnya, ini soal multiple choice atau pilihan ganda. Jenis-jenis binatang di bawah ini adalah halal kecuali anjing. Nah, selanjutnya soal yang kelima adalah soal uraian. Jelaskan arti dari makanan halal dan haram serta sebutkan dua contohnya dari masing-masing. Nah, ini hanya contoh jawaban dari soal uraian. Selanjutnya klik tombol selesai, kemudian akhiri ujian. Oke. Nah, skor ini kan tidak muncul. Nah, karena di e-learning versi 3.0 itu siswa tidak bisa secara langsung melihat skornya di sini. Kalau versi yang sebelumnya, siswa bisa melihat jawaban salah, benar, dan skornya. Nah, bagaimana cara melihat skor siswa? Ada di sini. Kita kembali ke dalam kelas. Kemudian klik KI3, tugas KI3. Nah, di sini skornya. Jadi munculnya di menu tugas KI3. Jadi siswa bisa melihat di menu tugas KI3. Skor 75 ini itu belum termasuk skor soal uraian ya, karena soal uraian itu masih harus kita koreksi lagi secara manual, termasuk pemberian skornya, sehingga nanti akumulasi dari soal uraian itu akan ditambahkan nilai yang diperoleh siswa. Nah, kita masuk sebagai akun guru dulu, kemudian kita koreksi. Nah, sekali lagi saya buka. Untuk soal uraian itu belum terakumulasi menjadi satu dengan soal lainnya. Jadi skor siswa yang tadi 75 ini nanti akan kita tambah dengan skor
soal uraian. Nah, bagaimana cara menskornya? Bapak Ibu silakan masuk di menu analisis ini ya, klik menu analisis. Nah, kemudian kita tambahkan soal IC ya, soal uraian. Nah, ini skor 75 belum termasuk soal IC. Nah, kita tentukan, kita analisa dari jawaban siswa kira-kira skornya berapa ya. Tadi kan masing-masing skor kan 20, kalau semuanya benar tentunya 100 jawaban siswa. Nah, ini adalah skor yang diperoleh siswa, tetapi skor ini belum termasuk skor soal IC ya, belum termasuk soal uraian. Nah, kita nanti akan tambahkan skornya setelah kita mengkoreksi atau menelaah, menganalisa soal IC ini dari masing-masing siswa. Karena ini jawabannya sudah benar, kita tambahkan skornya menjadi 20, berarti menjadi 95. Nah, selanjutnya kita keluar. Jadi skornya sudah kita tambahkan dengan skor soal uraian. Nah, kita lihat di siswa. Nah, ini sudah bertambah 20 skor. Yang awalnya tadi 75 ditambah 20 menjadi 95. Nah, ini sudah mengakumulasi dari semua jenis atau tipe soal. Jadi masing-masing soal tadi skornya 20, ada 5 jenis soal. Karena ada soal yang kurang pas jawabannya ya, jadi skornya 95. Nah, skor 95 ini sudah mengakumulasi dari 5 jenis atau tipe soal. Nah, awalnya tadi kan 75 ditambah skor soal uraian 20, akhirnya menjadi 95. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara membuat soal ulangan harian yang dimana di dalamnya terdiri dari 5 jenis tipe soal atau 5 tipe soal yang berbeda, termasuk cara bagaimana siswa mengerjakan soal menjodohkan, soal uraian, soal jawaban singkat. Semoga ini bisa membantu. Saya kira itu Bapak Ibu dan juga teman-teman operator, bagaimana cara membuat ulangan harian di mana di dalamnya terdiri dari berbagai tipe jenis soal dan bagaimana cara siswa mengerjakannya, seperti tadi soal menjodohkan dan sebagainya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.